Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat al mustami'un al kiram, a'azakumullahu jami'an wa hafizakumullahu wa baraka alaikum wa ala ahlikum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Rabb semesta alam, Allah tabaraka wa taala, yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan rizki kepada kita, baik itu rizki dunia maupun rizki yang sifatnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para jamaah sekalian, kita tidak lupa untuk mensyukuri nikmat rasa aman ya, yang Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada negeri kita yang sangat kita cintai ini ya. Yang mungkin rasa aman ini tidak dirasakan ya pada saat ini terhadap saudara-saudara kita ya, yaitu yang ada di Palestina. Nah, itu negeri Al-Anbiya war Rasul. Itu adalah negeri para nabi dan rasul. Bahkan itu adalah negeri tempat di mana dijadikan kiblat pertama bagi kaum muslimin. Juga tempat Masra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat diisrakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dimi'rajkannya atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Bahkan negeri ini atau Baitul Maqdis itu akan bersama dengan kaum muslimin ini dalam ceritanya sampai di akhir zaman ya. Bahkan turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman itu pun juga di Manarah Al-Baidha, yaitu di menara putih. Kemudian juga terbunuhnya Dajjal itu di Babil Lut ya. Jadi Dajjal bersama orang-orang Yahudi akan memerangi kaum muslimin ya, dan terbunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi tidak selayaknya bagi kita sesama seorang muslim ya, ketika kita tidak peduli ya terhadap saudara-saudara kita yang mungkin sudah meninggal dalam keadaan syahid. Ini jumlahnya sudah sangat banyak ya, ribuan jumlahnya ya. Berapa jumlahnya sekarang, Pak? Sekitar 9.000 kalau tidak salah ya. Itu mereka meninggal dalam keadaan syahid ya. Mereka terzolimi. Harta mereka dirampas dan mereka dibunuh ya. Oleh karenanya, Masya Allah ya, tadi Ana mendengar ini jamaah kita ya di Masjid Al-Akbar ya. Ini memiliki kepedulian yang sangat luar biasa sekali ya. Selain kita mendoakan, juga kita mengupayakan harta itu untuk kita keluarkan membantu mereka. Meskipun kita tidak bisa membantu secara fisik ya, tapi kita bisa membantu dengan harta yang kita miliki ya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
dan mendapatkan ganti yang lebih besar dan mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Para hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita melanjutkan ya pembahasan tentang masalah tazkiyatun nufus ya sebagai muqaddimah ya. Karena ini juga sesuai ya dengan apa namanya keadaan kaum muslimin ya. Itu tentang negeri Palestina ya. Dan kita memang juga harus banyak tahu ya tentang sejarah dan kebencian orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tajidanna asyaddan nati adawatan lil ladzina amanu alladziina la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku." Engkau akan dapati orang yang paling syadid ya, orang yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin ya. Itu adalah al-yahud wal ladzina asyraku. Adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi orang kafir itu ada dua jenisnya. Jadi ada ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan ada orang-orang musyrik, penyembah berhala. Dan kita lihat dalam sejarah kaum muslimin, ini orang-orang yang sangat keras permusuhannya adalah orang-orang Yahudi dan para penyembah berhala. Contoh misalkan kaum muslimin yang ditindas di Rohingya ya, dan seterusnya, itu yang melakukan adalah orang-orang musyrikin ya. Dan kata Allah, mereka itu orang yang sangat keras sekali permusuhannya terhadap kaum muslimin ya. Baik. Ketimbang orang-orang Nasrani ya, itu masih di bawahnya ya. Baik. Makanya dalam sejarah kaum muslimin ya, kebencian mereka itu sangat sangat luar biasa. Gimana caranya kaum muslimin ini apa? Dihancurkan dan dibinasakan. Sama seperti misalkan yang terjadi ya, pembantaian terhadap kaum muslimin yang ada di negara Brazil dulu ya. Pernah dengar kisah ini, Pak? Baik. Jadi dahulu daerah selatan ya, Amerika itu ini dikuasai oleh Spanyol dan Portugal dulu ya. Kalau daerah utaranya Perancis dan Inggris ya. Jadi mereka berbagi ya. Nah, sifat Portugal dan Portugis ini ketika menguasai negeri itu dikeruk sebanyak-banyaknya harta kekayaannya ya. Kalau Inggris itu masih agak dipersemakmurkan ya, seperti terjadi di Malaysia misalkan ya, atau di India, nah, dikeruk tapi masih dimakmurkan seperti itu ya. Kemudian dimerdekakan. Nah, kaum muslimin itu dulu pernah sangat besar di negeri Brazil ya. Pernah dengar kisah ini, Pak? Sama dulu kaum muslimin juga pernah sangat besar di negeri Andalusia, di Spanyol dan Portugal ya. Terakhir itu kaum muslimin itu berada di Cordoba ketika itu ya. Kita harus tahu sejarah seperti ini ya. Dahulu kaum muslimin itu sangat besar di Brazil ya. Bahkan di sana ada namanya Daulah Brasilia namanya. Daulah Brasilia. Baik. Nah, kenapa kok mereka bisa ada di situ kaum muslimin ya? Karena di zaman penjajahan ya, itu dulu mereka mengambil budak sebanyak-banyaknya untuk dipekerjakan secara paksa. Dan daerah yang paling dekat adalah benua Afrika ketika itu ya. Jadi orang kulit hitam itu banyak diambil ya. Dan kebanyakan adalah dari kalangan kaum muslimin ketika itu ya. Sehingga jumlahnya semakin banyak, ya. Akhirnya mereka mendirikan negara Brazil ya, Daulah Brasilia ya. Baik. Makanya banyak di Brazil itu ada kulit putih, ada kulit hitam ya. Dan negara Brazil itu nanti akan dicatat dalam sejarah itu negara yang terakhir-terakhir apa? Membebaskan perbudakan ya. Bahkan ketika dibebaskan ya, perbudakan itu 40%-nya itu adalah para budak, 40%-nya ketika itu ya. Itu adalah akhir yang apa namanya dinyatakan bebas dari perbudakan. Maka kalau kita melihat secara fisik ya orang-orang Brazil itu fisiknya bagus-bagus ya. Kenapa? Karena mereka percampuran dan mereka itu para pekerja dulunya. Makanya fisik mereka itu sangat bagus ya sampai sekarang ya. Nah, Daulah Brasilia ya. Ini akhirnya apa?
digempur habis-habisan oleh Portugal dan Spanyol ya. Nah. Dan pemimpinnya ini sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin namanya ya. Siapa dia pemimpinnya, Pak? Siapa dia? Pemimpinnya di antara panglimanya adalah zombie namanya. Pernah dengar ya? Nah, yang digambarkan sangat apa? Mengerikan. Seperti mayat hidup gitu kan ya. Bahkan anak-anak itu ada gamenya itu apa? Zombie itu seperti mayat hidup. Ya. Nah, inilah pemutar balikan apa? Fakta ya. Ya, ini dijelaskan oleh para ahli ilmi dalam kitab Mi'ah min Udhama'i al-Ummah ya. Jadi banyak sekali sejarah itu diputar balikkan ya. Makanya bagi kita kalangan muda ya. Nah. Jadi kita masih muda semua ini kan Pak ya. Nah, ini harus tahu sejarah aslinya negara negara Islam atau sejarah kemuliaan kaum kaum muslimin. Jadi senantiasa seperti itu. Demikian juga yang ada di Palestina. Nah, itu adalah negeri kaum muslimin, negeri para anbiya dan ar-rasul ya. Orang Yahudi itu merampasnya ya ketika pada waktu Perang Dunia Kedua. Mereka membantu Inggris ya. Kemudian diiming-imingkan ketika menang akan diberikan tanah Palestina itu ya. Ketika itu kaum muslimin itu sedang dalam keadaan lemah di bawah khilafah Utsmaniyin ketika itu ya. Nah, Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Nah, yang dahulunya memang daulah ini sangat ditakuti oleh orang-orang kafir dahulu ya. Meskipun ilmu pengetahuan itu tidak semaju di zaman khilafah Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, tapi kekuatan militernya itu sangat ditakuti ya. Nah. Ketika pasukan perang angkatan laut Utsmaniyin ya, itu lewat di daerah-daerah Eropa ya. Ketika lonceng gereja berbunyi, mereka matikan. Kenapa? Mereka takut ya. Masya Allah Pak. Ini zaman kemuliaan kaum kaum muslim. Jadi armada angkatan laut Utsmaniyun ketika lewat di selat ya atau di lautnya orang Eropa ya, itu gereja itu loncengnya dimatikan ya. Nanti dulu ya. Biarkan angkatan laut ini apa? Itu lewat ya. Itu mulianya kaum kaum muslimin ketika itu ya. Kalau kita mundur lagi di zaman Khulafaur Rasyidin ya, ini lebih-lebih lagi. Nah. Mereka adalah orang-orang yang sangat tidak takut terhadap kematian. Ya. Bahkan kematian itu dicita-citakan. Makanya ketika orang kafir itu berhadapan dengan kaum muslimin, itu mereka gentar 1 bulan sebelum sampai medan perang, mereka udah takut ya. Itu disebutkan oleh Nabi ya. Di antara keistimewaan yang diberikan kepada Nabi ya, itu adalah dijadikannya rasa takut musuh itu sejauh 1 bulan perjalanannya. Baik. Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin kata Nabi ya. Dan kita ini ditolong dengan rasa takut musuh 1 bulan sebelum sampai. Kok bisa kayak gitu ya? Kenapa? Karena yang dicita-citakan oleh Nabi dan para sahabatnya adalah mati dalam keadaan syahid. Ya. Jadi kalau tentara itu sudah nggak takut mati, wah kita berarti kayak menghadapi apa? Mayat hidup ini ya. Nah. Itu yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Nah sekarang ini kita menjadi lemah di antaranya karena kita jauh dari ajaran agama kita. Nah, kemudian kita itu lebih cinta dunia dan takut mati. Kalau orang Yahudi itu sangat takut mati orang Yahudi ya. Ketika ada 10-20 orang mereka itu meninggal, mereka sudah sangat ketakutan ya. Adapun kaum muslimin, ini yang dicita-citakan adalah meninggal dalam keadaan syahid ya. Itu yang harus kita cita-citakan ya. Karena itu adalah cita-cita tertinggi bagi setiap muslim dan muslimah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga apa yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah untuk ya, mendapatkan ridho dan kita senantiasa berdoa mati dalam keadaan syahid. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan ya, di antara dalam surat Al-Maun ya, ada 7 ayat yang 3 ayat awalnya itu turun di Mekah. Kemudian 4 ayat berikutnya itu turun di Madinah. Jadi separuhnya itu Makkiyah, separuhnya itu Madaniyah. Nah Allah menyebutkan
ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapakah orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Siapa, Pak? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang mencela anak yatim. Dan yadu'u ini mencelanya dengan celaan yang keras. Jadi anak yatim itu sudah sangat kasihan, terus dia dicela. Kemudian jenis yang kedua yang mendustakan agama, apa? Apa lanjutan ayatnya, Pak? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia itu tidak mendorong orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Di antaranya juga ketika kita mendapati berita saudara kita itu dalam keadaan kelaparan ya, di Palestina, dan kita itu enggak mendorong untuk membantunya. Itu masuk dalam ayat itu ya. Atau ada tetangga kita ya, dia itu dalam keadaan kekurangan. Terus kita itu diam. Kita itu diam tidak membantunya. Kita nggak punya uang dan juga kita nggak mendorong orang lain untuk apa? Membantu. Itu masuk dalam ayat itu ya. Meskipun ayat ini awalnya ini turun kepada orang-orang kafir ya. Taib. Yaitu Al-As ibn Wa'il ya. Dan Walid ibn Mughirah. Itu asbabun nuzulnya seperti itu. Ya itu masuk dalam ayat itu ya. Maka Masya Allah ya. Saya tadi mendengar berita Masya Allah ya. Kerjasamanya apa namanya jamaah kita ini ya. Ini tidak masuk dalam ayat itu insya Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Allah sebutkan di 4 ayat berikutnya. Ini turun di Madinah ya. Jadi Madaniyah. Apa kata Allah? Lanjutan ayatnya. Fawailul lil musallin ya. Ada orang yang sholat, tapi dia itu celaka ya. Harusnya kan dia sholat, tapi dia apa? Selamat ya. Tapi kata Allah ada orang yang sholat, tapi dia celaka ya. Ayat ini turun kepada orang-orang munafik yang ada di Madinah. Siapa dia? Alladzina hum an sholatihim sahun ya. Yaitu mereka yang dari sholatnya itu mereka lalai. Yang mereka itu lalai dari sholatnya. An sholatihim. Kata Atok bin Dinar ya. Alhamdulillah Allah tidak mengatakan alladzina hum fi sholatihim sahun. Alhamdulillah Allah itu pakai kalimat an, bukan fi. Jadi cuma beda satu huruf itu maknanya beda. Nah apa bedanya ya? Ini kata Atok bin Dinar ya. Kalau an sholatihim sahun ya, dari sholatnya mereka lalai, itu maknanya adalah mereka itu suka mengakhirkan sholat. Ya. Misalkan sholat subuh itu jam 4:15 ya, atau setengah 5 lah gitu ya. Dan dia sholatnya jam berapa? Setengah 6 misalkan gitu ya. Matahari sudah mau terbit ya. Atau dia zuhur diakhirkan ya, mau masuk waktu asar ya. Nah ini masuk dalam apa? An sholatihim. Atau dia sholat tapi dia itu ria. Jadi kalau dia sholat sendiri itu cepat. Tapi kalau dia banyak jamaah gini, Masya Allah kusuk sekali ya. Itu ria namanya ya. Baik. Jadi yang dia harapkan itu pujian. Nah itu masuk dalam ayat itu Pak. Atau Ibu ya. Baik. Apalagi seseorang itu dipuji atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Jadi kalau ria itu dia itu berharap pujian atas apa yang dia lakukan. Ada yang lebih parah dari itu. Apa itu? Dia senang dipuji atas apa yang tidak dia lakukan. Kata Allah apa? Ayyuh madu bima lam yaf'al. Jadi dia dipuji dari apa-apa yang dia tidak lakukan. Dan ini sangat tercela ya. Misalkan kita di kantor ya, misalkan ya. Itu ada tim gitu ya. Kemudian atasan melihat ya, oh ini
Bapak Fulan ya, ini pekerjaannya sudah sangat baik. Padahal yang mengerjakan bukan dia, tapi siapa? Temannya ya. Harusnya dia kasih tahu, oh ya Pak, ini yang mengerjakan adalah teman saya ini. Nah gitu. Jadi seorang muslim itu jujur ya. Nah kalau fi sholatihim ya, dari kalimat fi itu adalah ketika dia lalai di dalam sholatnya. Kadang dia lupa rokaatnya. Kadang dia sekilas itu enggak khusyuk. Nah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita kadang-kadang lupa ini rokat berapa ya. Nah itu tidak masuk dalam an sholatihim sahun. Tapi fi sholatihim ya. Itu masih dimaafkan ya. Makanya Atta bin Dinar mengatakan, Alhamdulillahnya Allah tidak mengatakan fi sholatihim sahun ya. Kemudian alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un ya. Yaitu yura'un mereka itu riya. Ini orang yang sholat tapi celaka. Dia sholat rajin 5 waktu. Kemudian dia sholat tahajud, sholat sunnah rawatib nggak pernah ditinggalkan. Tapi dia riya. Kata Allah ini termasuk orang yang sholat tapi celaka. Kemudian wayam naunal maun ya. Dan dia itu mencegah dari al-maun ya. Nah inilah kenapa surat ini dikatakan surat al-maun. Jadi al-maun itu adalah sesuatu yang bermanfaat ya. Itu makna al-maun ya. Nah apa maksudnya? Jadi dia ini mencegah dirinya ketika diminta oleh orang lain sebuah bantuan yang itu sifatnya nggak merugikan diri dia. Contoh misalkan gini ya, misalkan ibu-ibu misalkan ya, ada kegiatan apa misalkan Bu? Oh taklim ya, taklim atau kegiatan PKK gitu ya, atau apa gitu ya. Nah itu dimintai tolong, oh Bu ini saya pinjam gelasnya atau pinjam piring untuk acara ini ya. Dan dia memiliki itu dengan jumlah yang cukup banyak. Ketika dia mengatakan, oh nggak boleh ya, nanti ini kotor dan seterusnya dan dengan berbagai alasan, ini masuk dalam ayat itu ya. Jadi al-ma'un ini sesuatu hal yang bermanfaat yang bisa kita berikan dengan mudah tanpa memadoroti diri kita. Atau bapak-bapak kan ada tangganya, Pak, saya pinjam apa namanya tangga misalkan ya, rumah saya ada yang rusak. Itu tidak memadoroti dia, tapi dia pelit ya. Itu masuk dalam wayam naunal maun ya. Baik. Nah makanya hal-hal seperti ini ya, ini kadang-kadang sesuatu yang sangat remeh ya, atau sesuatu yang kecil ya. Cuman seringkali apa? Kita lalaikan ya. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan ya, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Baik. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang sebelumnya ya kita sudah membahas tentang obat hati kita ya yang sedang tidak baik-baik saja. Karena hati itu terbolak-balik ya. Kadang dia itu lurus, kadang dia itu bengkok. Maka dia butuh apa? Obat untuk memperbaikinya. Dan di antara obat yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya adalah qiyamul lail, yaitu sholat malam, sholat tahajud, sholat witir. Nah, kira-kira sudah melaksanakan semua belum ini Pak? Insya Allah ya. Nah. Ibu-ibunya ya. Nah. Kalau bapak-bapaknya gimana nih Pak? Insya Allah nanti gitu ya. Nah. Taib. Jadi prinsip dalam agama kita ya, sebelum beramal itu berilmu. Bahkan Imam Bukhari itu meletakkan bab al-ilmu qoblal qawli wal amali dalam kitab sahihnya. Jadi prinsip agama kita sebelum beramal berilmu. Kemudian yang kedua, setelah berilmu harus beramal. Jadi setelah berilmu harus beramal. Karena ibarat ilmu itu seperti bibit, amal itu adalah buahnya. Kalau misalkan kita sudah menanam, tapi kok nggak tumbuh dan nggak berbuah, berarti ada masalah dengan bibit yang kita tanam.
Jadi percuma kita menanam sesuatu kalau itu nggak tumbuh dan nggak berbuah. Makanya Allah sering menyebutkan dalam Al-Quran ya, bimakanu ya'malun, bukan ya'lamun ya. Jadi Allah akan membalas sesuai dengan apa-apa yang mereka atau kalian kerjakan atau amalkan ya. Jadi ketika ingin Allah Subhanahu wa taala ini membuka taufik ya, atau membuka jalan kepada diri kita, itu diantaranya amalkanlah apa yang sudah kita ilmui. Jadi dengan cara beramalan itu kan jalan takwa ya. Jadi takwa itu adalah apa? Imtisalu awamirihi wastinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi melaksanakan sebuah ilmu yang sudah kita ketahui itu jalan takwa ya. Nah, ketika takwa itu kita laksanakan, artinya kita mengamalkan apa yang sudah kita ilmui, bukan hanya sekedar itu menjadi sebuah maklumat, wawasan, pengetahuan, tapi menjadi amal. Allah akan bukakan ilmu yang lain. Jadi cara mendapatkan ilmu dalam agama kita itu seperti itu. Mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Setelah itu Allah buka ilmu yang lain. Apa di antara dalilnya? Ini ada dalam surat yang paling panjang dalam Al-Quran dan juga ada dalam ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Apa surat paling panjang dalam Al-Quran, Pak? Al-Baqarah. Dan ayat terpanjang pun ada di Al-Baqarah. Itu ayat bercerita tentang masalah hutang piutang. Kenapa Allah sebutkan di dalam ayat terpanjang? Karena masalah hutang piutang itu adalah sesuatu yang cukup riskan di antara manusia. Nah, di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Jadi ilmu menuju amal. Setelah diamalkan menuju ilmu lagi. Itu muter kayak gitu. Jadi ilmu akan mengantarkan kita kepada amal ya. Setelah kita amalkan, Allah bukakan ilmu yang baru. Terus muter seperti itu. Kalau kita hanya ilmu saja, nggak ada amalnya, ilmu itu nggak akan apa? Allah bukakan dan tidak akan diberikan taufik. Ya. Kita tidak akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Ibnu Mas'ud sering mengingatkan ya, lam yakunil mar'u taqiyan hatta yakuna amilan. Orang itu tidak dikatakan aliman. Lam yakunil mar'u taqiyan hatta yakuna aliman. Walam yakunil mar'u aliman hatta yakuna amilan. Kata Ibnu Mas'ud ya. Tidaklah seseorang itu bertakwa sampai dia itu menempuh jalan ilmu. Dia cari ilmunya. Dan tidaklah dia dikatakan orang yang berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Nah, makanya apa yang sudah kita pelajari itu segera ya. Untuk kita apa? Laksanakan semampu kita ya. Kita sudah pelajari alhamdulillah ternyata qiyamul lail itu menjadi obat bagi hati kita ya. Bahkan Allah sebutkan ya dalam surat apa? Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila ya. Jadi kata Allah sebelum Allah mengatakan kami akan menurunkan qaulan tsaqila yaitu perkataan yang berat atau tugas yang sangat berat Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad untuk lakukan dua hal. Apa itu? Qumil laila. Berdirilah pada waktu malam untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, tilil Qur'ana. Dan bacalah Al-Quran. Nah makanya kata para ulama ya, ketika menjelaskan tentang ayat itu, mereka mengatakan seberat apapun tugas yang akan kita hadapi atau masalah yang kita hadapi di kehidupan kita, Allah sudah memberikan solusi untuk menghadapi hal itu. Apa itu? Qiyamul lail dan dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Kira-kira tugas kita dengan tugas Nabi itu beratan mana itu Pak? Atau Ibu? Tugas kita yang kita laksanakan dengan tugasnya Nabi itu beratan mana?
tugas Nabi. Kita nggak ada apa-apanya ya. Nabi itu memikirkan umatnya ya. 23 tahun sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya. Nah Allah sudah berikan rumusannya. Seberat apapun tugas yang akan diemban, itu kuatkanlah dirimu dengan apa? Qiyamul Lail dan Quran. Misalkan ya, eh, bapak atau ibu, misalkan ibu ya, tugasnya di rumah itu sangat berat ya. Mengurusi anak, mengurusi suami misalkan. Ini sangat berat. Terus gimana caranya untuk menguatkan diri menghadapi tugas itu? Gimana caranya? Dengan senantiasa rutinkan apa? Qiyamul Lail dan Al-Quranul Karim. Allah akan memudahkannya. Jadi orang yang hebat ya, ini kata para ulama ya, ini demikian juga di antara doa Imam Ahmad ya. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang biasa menghadapi sesuatu yang berat. Dan orang yang hebat itu ketika menghadapi sesuatu yang berat, dia tidak minta diringankan hal itu. Tapi apa? Dia minta untuk dikuatkan dirinya menghadapi hal itu. Itu orang yang hebat kayak gitu. Jadi misalkan ya, kita menghadapi sesuatu yang berat. Biasanya doa kita apa? Ya Allah, ringankanlah. Kan gitu ya. Ya Allah, ringankanlah beban saya ini. Ya Allah, ringankanlah urusan saya ini. Tapi kalau orang-orang yang hebat ya, mereka akan berdoa apa? Ya Allah, kuatkanlah saya untuk apa? Menghadapi hal ini ya. Jadi misalkan dia seorang atlet angkat besi misalkan ya. Kira-kira bisa nggak dia jadi atlet hebat ketika apa? Bebannya itu ringan terus ya. Bisa nggak kira-kira Pak? Nggak bisa ya. Misalkan bebannya sekilo terus gitu kan. Ketika dikasih pelatihnya 2 kilo, ah mintalah diringanin sekilo lagi. Dia nggak akan menjadi orang yang hebat. Nah orang yang hebat itu seperti itu doanya. Ya Allah kuatkanlah saya untuk menghadapi hal ini. Dan itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal itu. Dengan apa? Qiyamul Lail dan qiraatu Al-Qur'an wa fahmihi. Maka kalau kita melihat ya orang-orang tua kita zaman dulu Pak ya. Orang-orang zaman dulu itu pendidikannya itu nggak setinggi orang zaman sekarang ya. Mereka itu bisa SD saja ya. Kalau dulu kan SR kayaknya ya, sekolah rakyat gitu ya. Itu mereka bisa baca itu sudah alhamdulillah. Mereka nggak memiliki titel yang tinggi. Cuman kalau kita lihat ya, anak-anak orang zaman dulu itu banyak. Jarang yang cuma dua gitu kan. Apalagi satu itu jarang sekali. Anak mereka itu bisa 10 gitu ya. Minimal ada 7 atau 8. Nah, tapi kita perhatikan orang-orang zaman dulu itu mereka itu bisa betul-betul apa? Mendidik anak-anaknya dan menjadi orang-orang yang berhasil. Misalnya seperti bapak-bapak semuanya atau ibu-ibu, ini adalah hasil dari didikan orang tua zaman dulu ya. Mereka berat nggak? Sangat berat. Tapi kenapa mereka itu bisa untuk apa? Melakukan hal itu karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasanya orang orang Jawa itu biasanya mereka itu kuat tirakatnya ya. Tirakat itu apa? Munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang tua zaman dulu itu sebelum subuh itu belum bangun itu jarang sekali. Saya masih ingat punya kakek ya itu kakek saya itu anaknya itu ada sekitar 11 ya atau 12 ya. Ditambah lagi karena beliau itu orang orang Minang ya, orang Minangkabau ya. Itu keponakanmu itu anak ya. Jadi sudah mengurusi anaknya 11, kemudian keponakannya itu di rumah besar itu lebih dari 20 orang yang tinggal, menyekolahkan mereka semuanya ya. Hampir 30 bahkan ya. Makanya ketika ada kesebelasan sepak bola di kecamatan kita itu dari satu keluarga, satu kesebelasan dulu ya. Nah, ibu saya kalau cerita itu masih sekali masak itu Masya Allah ya. Sangat banyak sekali ya. Tapi Alhamdulillah ya, semua itu dididik dengan baik ya. Jadi tidak gentar dengan apa? Tugas atau beban yang ada di hadapannya. Kenapa? Kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebelum subuh sudah bangun ya. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an. Itu semuanya jadi ringan ya.
Kalau kita kan enggak ya. Kadang-kadang kita anaknya baru satu atau dua. Udah ada apa? Babysitter misalkan ya. Itu kita masih apa? Stres gitu ya. Kenapa? Karena tidak dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih kunci ya. Sangat beda Pak, coba ya. Rasakan ya, ketika kita itu rutin ketika malam itu kita qiyamul lail ya. Kemudian kita adukan semua masalah kita, masalah keluarga, masalah anak, masalah kerjaan, masalah dengan tetangga, dan seterusnya. Kita adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu jadi lapang. Kebanyakan kita nggak mau mengadu kepada Allah, tapi curhat kepada manusia. Akhirnya apa? Bukan selesai urusannya, tambah ruwet urusannya. Gitu. Jadi kepada manusia itu konsepnya ya, yang ini diajarkan dalam agama kita, itu kita hanya bermusyawarah saja. Tapi kalau kita itu meminta-minta kepada manusia itu enggak dalam konsep agama kita ya. Jadi kepada manusia itu kita bermusyawarah dan memberi. Kepada siapa kita meminta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu jiwa kita akan kuat. Kenapa kok jiwa kita itu lemah? Kepada Allah kita nggak mau minta, kepada manusia kita tidak mau memberi, kan gitu ya. Jadi pelit sama orang, kemudian sama Allah nggak mau minta. Akhirnya kita menjadi jiwa yang kerdil, ya. Tidak menjadi jiwa yang besar. Ya. Nah seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu, semoga ini menjadi perhatian. Ya. Itu masalah Qiyamul Lail yang kemarin kita jelaskan. Kemudian kata Syekh di sini ya, ini bagi yang punya bukunya ya, ini ada di halaman 63 ya. Di antara obat yang berikutnya, kata Syekh di sini ya, dalam kitab Tazkiyatu An-Nufus, obat hati berikutnya adalah sikap yang benar di dalam menyikapi dunia. Jadi sikap yang benar terhadap dunia itu adalah obat hati. Apa sikap yang benar terhadap dunia itu? Sikap zuhud. Ya. Jadi namanya apa? Zuhud. Setiap kita itu pasti akan melewati alam dunia. Dia lahir ya, kemudian dia melewati alam dunia. Dan alam dunia itu tidak lama. Apalagi kita di umat Muhammad, ini paling hidup semasa 60 tahun, 70 tahun ya. Sampai 100 tahun itu sangat jarang ya. Nah, kita akan melewati alam dunia ini. Ini nggak bisa kita hindari. Misalnya kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin menghindari dunia. Saya langsung apa? Lompat aja masuk alam kubur gitu ya. Ada nggak yang gitu, Pak? Ya ada sih ada ya. Artinya dia lahir kemudian meninggal. Tapi kan itu kita nggak bisa request ya. Ya Allah, saya ingin cepat masuk ke alam kubur ya. Karena alam dunia ini adalah alam untuk mengambil bekal. Ya. Alam untuk mengambil bekal. Kita nggak lama di sini ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala ya, ini menghikayatkan dari orang yang sudah meninggal, kemudian dia melihat alam dunia, apa kata Allah? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha ya. Kata Allah gitu ya. Jadi orang yang sudah meninggal ya, dan dia itu melihat alam kubur, ini ketika dia ingat-ingat kehidupan dia di alam dunia, itu enggak lama seperti seakan-akan dia mengingatnya asyiyatan. Seakan-akan seperti pada waktu siang saja. Au duhaha. Atau seperti waktu duha saja. Jadi dia hidup di dunia misalkan sampai 70 tahun. Dibandingkan dengan yang ada di hadapan dia, yang akan dia hadapi di alam akhirat, yang itu sangat panjang sekali ya. Itu seakan-akan dia membandingkannya, saya itu hidup di dunia 70 tahun, itu sama seperti saya hidup, sama seperti kayak waktu duha saja ya. Masya Allah ya. Jadi perjalanan kita itu masih sangat panjang sekali ya. Makanya jangan pernah kita menyia-nyiakan. Alhamdulillah kita masih hidup ya di alam dunia ini mungkin ya. Sebelum-sebelumnya kita itu masih kurang sadar. Ya. Alam dunia itu akan kita tinggalkan dan alam yang ada di hadapan kita itu masih sangat panjang sekali ya. Baik. Bahkan disebutkan dalam riwayat ya, itu malaikat penjaga neraka nah, itu tidak pernah tersenyum ketika apa? Neraka itu diciptakan. Ya. Jadi penjaga neraka ya,
Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita nggak bertemu dengan penjaga ini nanti ya. Kalau kita bertemu berarti kita masuk di dalamnya. Itu nggak pernah senyum. Kenapa? Sejak neraka itu diciptakan. Karena dia melihat ya, betapa dahsyatnya azab azab neraka. Makanya nggak pernah senyum ya. Baik. Demikian juga kata Nabi ya, seandainya kalian itu mengetahui seperti yang aku ketahui ya, maka kalian itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena saking ngerinya kehidupan di akhirat ya. Kehidupan setelah kematian ya. Di alam barzakh saja ini sudah sangat menyiksa. Setelah itu ditiupkan sangkakala, kita pindah kemana? Tahu nggak? Kira-kira kita itu step hidupnya gimana Pak? Atau step matinya gitu ya? Kita kadang-kadang terlalu fokus dengan perencanaan di dalam hidup. Tapi kita nggak punya perencanaan setelah kematian. Betul nggak? Nah, jadi kita rencana hidup nanti saya umur sekian sampai sekian, saya akan sekolah di sini. Sekian sampai sekian, saya akan bekerja. Dan seterusnya, itu perencanaan hidup semuanya. Tapi perencanaan setelah kematian ada nggak dalam schedule kita itu ya? Nah, kadang-kadang kita melalaikannya. Kita nggak tahu setelah saya meninggal, saya itu kemana? Itu kok sampai kita nggak tahu gitu ya. Sama kayak kita misalkan hidup ya. Saya setelah lulus SMP atau SD, saya mau kemana ya? Dia bingung. Kira-kira itu bagus nggak? Nggak bagus ya. Nah. Jadi sudah kita tata dengan rapi. Masuk ke alam barzakh ya. Dia itu alam kubur ya. Yang di situ kita pun nggak santai-santai ya. Baru dimasukkan ke dalam kubur, udah ditanya oleh malaikat. Baru dimasukkan ya. Nah, sudah ditanya ya tentang Rob kita, tentang Nabi kita, tentang agama kita. Nah, walaupun kita itu masuk kuburan itu kita pakai contekan ya. Ketika kita tidak istiqomah di atas agama, kita nggak bisa jawab. Misalkan ketika dia meninggal ya, dia wasiatkan tolong kasih contekan di kafan saya. Nah, man buka itu ada jawabannya ya Allah gitu ya. Itu nggak bisa ya. Nah, setelah ditiup sangkakala, kita masuk ke mana? Padang mahsyar ya. Ini sebagian riwayat menyebutkan di antaranya Baitul Maqdis itu adalah Ardul Mahsyar. Itu adalah negeri tempat padang mahsyar. Makanya para ulama itu membahas ya. Apakah padang mahsyar itu adalah tempat yang berbeda dari bumi yang kita pijak ini? Ataukah bumi yang sama tapi setelah dihancurkan? Kalau berdasarkan hadis Nabi itu, Baitul Maqdis adalah Ardul Mahsyar. Adalah padang mahsyar setelah dunia itu apa? Hancur ya. Jadi kalau surga itu di atas darajat, jadi kalau darajat itu ke atas. Kalau neraka itu darokat. Darokat itu ke bawah. Jadi tingkat tapi apa? Ke bawah. Jadi surga itu bertingkat, 100 tingkat. Paling tinggi itu apa? Jannatul Firdaus. Antara satu tingkat dengan tingkat atasnya, seperti apa? Kita melihat ke langit, ke bintang yang ada di atas langit. Itu antara satu tingkat dengan tingkat yang atasnya. Itu sangat jauh sekali ya. Jadi kalau surga itu darajat ke atas, kalau neraka itu darokat. Darokat itu ke bawah. Apakah itu ada di inti bumi yang paling bawah? Wallahu alam. Kita tidak mendapati Allah menjelaskan hal itu. Nah, seperti itu ya. Setelah padang mahsyar itu ada apa? Hari penimbangan. Padahal di padang mahsyar itu sudah sangat menyiksa ya. Seseorang itu akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalnya masing-masing ya. Sangat menderita. Kemudian yaumul mizan ya. Belum nanti melewati apa? Sirat ya. Yang di bawahnya itu terbentang neraka, ujungnya pintu surga. Dan semua orang akan melewatinya. Akan melewatinya. Ada yang jatuh, ada yang selamat. Nah, seperti itu. Perjalanan kita masih sangat jauh ya. Nah, di antara obat hati kata Syekh di sini adalah sikap yang benar terhadap dunia yang kita berpijak di atasnya ya. Kita benar dalam menyikapinya, Allah cinta sama kita. Dan itu menjadi obat hati. Ketika kita salah dalam menyikapinya, Allah akan membenci kita dan itu akan menjadi penyakit hati. Dan sikap yang benar itu namanya adalah az-zuhdu ya. Az-zuhud ya. Az-zuhud, sifat zuhud. Bahkan Imam Ahmad ini menulis kitab khusus tentang masalah zuhud. Nama kitabnya adalah Kitabu Az-Zuhdi. Ya. Kitab masalah zuhud. Ya.
Nah, tentang masalah zuhud ini disampaikan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau ya, ini dalam hadis Abul Abbas ya, Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi ya. Jadi ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya, Ya Rasulullah, dullani ala amalin. Tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Ida amil tuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Jikalau aku mengamalkannya, maka manusia Allah akan cinta kepadaku dan manusia juga akan cinta kepadaku. Kita kalau mau membaca hadis-hadis Nabi ya, atau pertanyaan para sahabat ya, su'alat ashabi Rasul, itu mereka selalu tanya tentang apa? Tentang akhirat ya. Tentang amalan yang bisa memasukkan surga, menjauhkan saya dari neraka. Jarang sekali mereka tanya apa? Ya Rasulullah, gimana sih cara untuk menjadi orang yang kaya raya? Nah, pernah nggak dengar hadis itu, Pak? Sahabat itu orientasinya apa? Akhirat. Justru ketika akhirat itu orientasinya, dunia apa? Mengejarnya gitu ya. Jadi konsep akhirat dunia itu gitu. Akhirat itu yang dikejar, dunia yang ngikut. Ya. Kalau dunia yang dikejar, akhirat itu nggak mau ngikut. Itu konsepnya gitu. Maka kata para ahlu hikmah ya, kalau modelnya kayak gitu, dunia dikejar ya, itu pun nggak akan bisa apa? Memuaskan hati kita. Ya. Karena sifat dunia itu kayak gitu. Sifat dunia itu tidak akan memberi kepuasan. Makanya apa? Sudah balikkan badan kita. Seperti kita itu mengejar bayang-bayang. Semakin dikejar, semakin lari dia. Baik, kita mengejar rumah yang mewah satu. Setelah dapat, pikirannya apa? Dua. Setelah dapat, tiga, empat, dan seterusnya. Kapan kita akan berakhir ya? Setelah masuk kubur ya. Sama tadi disebutkan, dibacakan oleh imam kita tadi ya. Dalam surat At-Takasur kan gitu kan. Kata Allah apa? Alhaakumut takasur ya. Jadi takasur itu berlomba-lomba untuk memperbanyak harta benda dunia. Itu ahlaka. Itu apa? Membinasakan. Kapan berhentinya dan kapan kita sadarnya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian itu mengunjungi kuburan. Artinya sampai apa? Meninggal. Itu baru kita sadar gitu. Makanya ketika kajian masalah dunia ini diangkatkan dunia, itu kita nggak sadar-sadar ya karena Allah sudah sebutkan. Maka kita harus cerdas dalam bermuamalah dengan dunia. Dunia itu bukan untuk kita tinggalkan, tapi kita tidak menjadi budak dunia. Jangan sampai kita menjadi budak dunia. Tapi jadikan dunia itu sebagai apa? Budak kita. Untuk membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat ini tanya, ya, apa amalan yang bisa menjadikan Allah itu cinta sama saya? Dan juga manusia itu bisa cinta ya. Nah, Rasul langsung berikan jawabannya. Faqala izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Jadi zuhud atau sikap yang benar terhadap dunia ini menjadi sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Washad fima indan nasi yuhibbakan nasi. Dan zuhudlah atau jagalah diri engkau dari meminta-minta apa yang ada di tangan manusia, maka manusia itu akan mencintaimu. Meskipun manusia itu buruk, misalkan ya kita akan dapati ada orang yang sangat dermawan. Ya. Misalnya dia mengatakan, kalau kamu butuh mintalah kepada saya. Gitu. Selama dia itu manusia, dia itu bukan malaikat. Dia itu pasti akan ada perasaan nggak suka ketika apa? Orang itu banyak meminta ke dirinya. Ya. Kecuali memang dia adalah para nabi dan rasul ya. Memang Allah sudah apa? Bersihkan hati hati mereka. Ya. Jadi kita itu nggak mudah untuk meminta-minta kepada manusia. Kalau saling tolong menolong, iya. Kan itu saling ya. Saling tolong menolong, iya. Tapi kalau senantiasa kita minta tolong terus, ini menyebabkan apa? Manusia itu nggak suka sama kita ya. Makanya Nabi itu sudah kasih kuncinya ya. Allah pengen cinta sama kamu, zuhud terhadap dunia. Nanti kita akan jelaskan. Apa itu zuhud itu seperti apa sih? Apakah dia itu harus hidup miskin, apa adanya? Apakah seperti itu ya? Kemudian ketika manusia itu ingin cinta sama kita, Nabi sudah kasih
kuncinya. Yaitu apa? Bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Gak usah terlalu iri terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Meskipun rumput tetangga itu kadang lebih hijau kan gitu ya, nah pepatahnya ya. Gak usah ya, kita bikin rumput sendiri gitu ya. Nah, bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa ajmi'il iyasa mimma fi aidin nas, kata Nabi ya. Dan kumpulkanlah rasa keputusasaan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ini konteksnya itu bukan berarti kita itu, oh berarti kita nggak boleh minta tolong sama orang, bukan. Kita boleh meminta tolong. Ketika kita minta tolong sama orang lain, kita sandarkan hati kita itu harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, ini sebagai dasar hadis ya. Kenapa kok masalah zuhud ini dibahas oleh para ulama tazkiyatun nufus ya? Karena sikap zuhud inilah yang menjadikan sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan hati dia itu apa? Menjadi kuat. Menjadi obat bagi hatinya. Dan di antara definisi yang cukup bagus ya tentang masalah zuhud ini ya. Jadi zuhud itu sebetulnya adalah sebuah sikap ya, di mana tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan dia dan meninggalkan dunia yang bisa memadoroti akhiratnya. Itu zuhud sebetulnya. Nah, di antara definisi zuhud ini sering disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ya, dengan mengatakan apa? Antukhrija ad-dunya min qalbika wa hiya fi yadika. Yaitu mengeluarkan dunia itu dari hatinya dan diletakkan di mana? Di tangannya. Jadi zuhud itu, ini kata sebagian salaf ya, jangan pernah engkau itu memberikan persaksian kepada orang lain, huwa zahidun. Dia adalah orang yang zuhud. Karena kita menilainya dari apa? Zuhirnya. Gak bisa. Karena zuhud ini amalan hati. Dan itu tidak bisa kita ketahui. Jadi zuhud itu amalan hati. Apa itu? Adalah dia itu mengeluarkan angan-angan dunia dari hatinya cukup diletakkan di tangannya. Makanya ketika nanti dunia itu sudah di tangannya, meskipun dia itu orang yang paling kaya gitu ya. Ini sering disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ya. Bisa jadi dia itu orang yang paling zuhud. Orang yang kaya, paling kaya, dan paling zuhud. Mau nggak kira-kira kayak gini, Bu? Paling kaya dan paling zuhud. Atau kayak Abdurrahman bin Auf lah ya. Dia paling kaya dan dijamin masuk surga. Kan Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang mubasysyirin bil jannah. Dijamin masuk surga, sedangkan dia masih hidup. Kira-kira kalau kita gitu gimana, Bu? Kira-kira ya. Orang yang paling kaya raya gitu ya. Kemudian apa? Sudah dikabarkan oleh Nabi itu masuk surga. Kira-kira kalau kita hidupnya gimana itu? Wah ya udahlah ya, ada kekayaan dan udah dijamin masuk surga. Ya udahlah saya piknik aja kemana-mana gitu. Kan gitu Bu ya kalau kita ya. Baik. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf itu enggak ya. Semakin dia itu diberitahu ya bahwasanya kok ahlu al jannah itu semakin menjadikan diri dia itu takut dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Abdurrahman bin Auf itu ya itu barang perniagaannya itu sebutnya dalam sejarah ya. Ketika datang ke kota Madinah. Jadi orang Arab itu kebiasaan ketika waktu syita pada waktu musim dingin itu mereka apa? Rihlahnya ke Yaman. Ketika waktu soif, waktu musim panas, itu mereka rihlahnya ke Syam, ke utara ya. Jadi ketika musim dingin itu ke selatan, kalau musim panas itu ke utara ya. Itu orang Arab gitu. Jadi mereka itu pedagang ya. Itu Allah abadikan dalam surat apa itu? Quraisy ya. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was saif. Jadi orang Quraisy itu rihlahnya syita wa wasaif. Nah itu Abdurrahman bin Auf ya. Itu ketika barang niaganya datang ke kota Madinah ya, itu menutupi apa? Debu kendaraannya itu ya, karena onta zaman dulu ya. Itu menutupi kota Madinah dan itu gemuruhnya sangat
keras ya. Datang sampai kota Madinah itu dibagikan oleh Abdurrahman bin Auf ya. Itu dibagikan terutama kepada ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terus apakah dia itu hidupnya mewah-mewah? Enggak juga ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini keluarganya memang sangat dekat dengan Nabi karena ibunya itu adalah bidan yang membantu kelahiran Nabi. Ibunya bernama siapa? Ashifa. Ashifa inilah ibu Abdurrahman bin Auf yang menjadi bidan bagi Aminah ketika kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah ke Madinah nggak punya apa-apa ya, nggak punya apa-apa, ditinggalkan semuanya. Tapi dia punya apa? Keyakinan. Nah inilah bedanya antara kita dengan salafus soleh ya. Kita itu keyakinannya masih kurang kuat kepada Allah ya. Meskipun kita itu sudah merantau itu dengan bawa bekal, tapi kita masih kurang yakin gitu ya. Sedangkan para sahabat itu hijrah nggak bawa apa-apa. Dan bahkan nggak boleh dibawa. Ketika kalian keluar dari kota Makkah, silakan keluar, tapi jangan ada satupun harta yang dibawa. Jadi cuma modal apa sih? Kalau bahasa kita, jangan dengkul ya. Modal apa? Otak gitu ya. Ketakwaan. Akhirnya Allah bukakan apa? Pintu rezeki itu dengan sedemikian besarnya ya. Tapi ketika dia sudah diberikan kekayaan yang sangat berlimpah, kemudian dijamin masuk surga ya, Masya Allah ya. Dijamin masuk surga itu bukan jaminan yang biasa ya. Ini jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Tapi apakah terus mewah-mewah? Enggak ya. Dia infakkan hartanya. Kemudian ketika dia mau makan pun ya, Abdullah bin Auf itu senantiasa selalu teringat sahabatnya sudah mati syahid duluan. Dia teringat dengan siapa? Mus'ab bin Umair. Yang dahulu ketika dia masih masa jahiliyah, ini adalah orang yang paling stylish ya. Ketika ada di kota Mekah, paling style ya. Stylenya itu paling keren gitu. Paling necis ya. Aroma parfumnya itu akan tercium itu dari jarak yang jauh gitu ya. Jadi jauh belum datang itu udah kecium aromanya. Ini siapa? Mus'ab bin Umair ya. Jadi parfumnya bukan parfum biasa ya. Ketika dia mencuci pakaian pun, itu dalam sejarah disebutkan, itu sering air bekas sisa cucian bajunya itu jadi rebutan orang. Kenapa? Karena wangi ya. Baik. Cuma setelah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia hijrah ya. Itu sangat berkebalikan. Dia tinggalkan semua kekayaannya untuk berkhidmat kepada agama ya. Bahkan dia terbunuh di ketika perang Uhud ya. Dan Mus'ab ini yang menjadi duta pertama di dalam Islam. Mus'ab bin Umair. Jadi dia karena penampilannya itu meyakinkan ya. Dengan perawakannya dan apa namanya fasihnya lisannya. Itu jam berapa ini, Pak? Sudah selesai? Oh, sudah suruk ya nama soalnya. Soalnya kalau nggak di cut ini bisa sampai zuhur ini, Pak ya. Nah, sedikit ya, tutup 3 menit ya. Nah. Taib. Ketika dia masuk Islam meninggal di perang Uhud ya. Nah, ketika meninggal itu ketika ditutupkan kainnya ke atas, kakinya kelihatan. Ketika ditutupkan ke kakinya di dalam apa namanya untuk menutupi tubuhnya, itu kepalanya kelihatan. Itu saking minimnya apa? Pakaian yang dikenakan oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya ditutupkan di atas apa namanya? Kepalanya kemudian apa? Kakinya ditutup dengan khitmir ya. Itu tumbuh-tumbuhan yang ada di Arab Saudi untuk menutupkannya ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ketika ingat kisah Mus'ab bin Umair ini dia nggak jadi makan ya. Apa yang bikin dia teringat ya? Jadi para sahabat kami itu sudah mendahului kita dalam keadaan yang baik, sedangkan kita ini dibukakan oleh Allah dunia. Kita takut dunia ini akan membinasakan kita. Masya Allah, Pak. Kita kalau pelajari sirahnya para sahabat, ini kayak kisah dongeng tapi kenyataan gitu. Keberanian itu kayak dongeng tapi nyata. Sikap bijaknya itu kayak dongeng tapi apa? Nyata. Ibadahnya itu kayak dongeng tapi apa? Kenyataan. Makanya Imam Malik itu benar ya. Tidak akan baik umat ini sebelum melakukan apa yang membuat baik awaluha.
tidak akan baik umat ini sebelum dia itu mencontoh orang-orang yang ada di generasi awal, yaitu para sahabat Nabi ya. Masya Allah ya. Makanya apa namanya, seruan para ulama itu untuk kembali ya kepada salafus soleh ya, baik itu dalam ilmunya, pemahamannya, ibadahnya, muamalahnya. Karena ini akan memperbaiki apa? Umat secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Nah, seperti itu ya, insya Allah ya. Kita cukupkan dulu ya, baru mukadimah zuhud ya. Nah, insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan masalah zuhud terhadap dunia ya. Karena ini menjadi kunci kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kunci keselamatan hidup kita di dunia. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Ada tanya jawab nggak ini kira-kira Pak? Atau cukup? Ada? Cukup ya. Baik. Insya Allah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.